Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram. Tadi ada satu permasalahan yang terlewat yang berkaitan dengan riwayat dari Al-Mughirah Ibni Syu'bah, yaitu hukum seorang di dalam berwudu mencukupkan mengusap di atas kopiah atau peci. Kata Imam Ibnul Munzir di dalam kitab beliau Al-Awsat, kitab yang menerangkan tentang permasalahan ijma' dan permasalahan khilaf, maka Imam Ibnul Munzir mengatakan, wa kana al-Auza'i wa Sa'id ibnu Abdul Aziz wa Malik wa Syafi'i wa Nu'man wa Ishaq wa kullu man nahfadhuhu anhu min ahli al-ilmi la yarawna dhalik. Imam Al-Auza'i, Imam Sa'id ibn Abdul Aziz, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian An-Nu'man. An-Nu'man siapa di sini? Abu Hanifah. Kemudian Ishaq ibn Rahawai, dan setiap yang kami ketahui dari kalangan ahli ilmu, tidak ada yang berpendapat bolehnya mencukupkan di dalam berwudu mengusap peci atau kopiah. Ini adalah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Munzir. Hanya saja ada nukilan dari Anas bin Malik, ya, seorang sahabat yang mulia, bahwasanya beliau mengusap di atas pecinya atau kopiahnya. Kemudian di ujungnya, fi isnadihi dha'fun, di dalam sanadnya, riwayat tersebut di dalam sanadnya ada kelemahan. Ini riwayat Anas bin Malik. Akan tetapi ada riwayat yang lain yang sahih dari sahabat yang lainnya, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Juga diriwayatkan mengusap di atas kopiah atau pecinya. Ini riwayatnya sahih. Maka pendapat ini yang mengatakan bolehnya mengusap di atas kopiah, qalansuah atau peci, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Demikian pula dipilih oleh Imam Ibnu Hazm, ya, sebagaimana diterangkan di dalam kitab beliau Al-Muhalla. Dan ini adalah ikhtiar pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Demikian pula ini adalah pendapat sebagian ashab atau pengikut mazhab Hambali. Di antaranya adalah Imam Al-Khallal. Siapa namanya? Abu Bakar Al-Khallal, yang mempunyai kitab Masail, mengumpulkan masail dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Abu Bakar Al-Khallal itu mengumpulkan riwayat dari seluruh murid Imam Ahmad bin Hanbal, mengelilingi dunia. Ya, mengelilingi dunia, mengumpulkan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dikumpulkanlah dalam satu kitab. Ya, Jami Masail, kumpulan masail. Kemudian ditertibkan berdasarkan bab per bab oleh Imam Abu Bakar Al-Khallal. Berjilid-jilid. Dari kitabnya Abu Bakar Al-Khallal inilah nanti muncul ringkasan yang tidak sampai 100 halaman, yaitu Mukhtasar Al-Khiraqi. Ya. Kalau mau tahu dalilnya di riwayat Abu Bakar Al-Khallal. Ya, ini berpendapat bolehnya mengusap di atas peci dari kalangan Hanabilah, mengikut mazhab Hambali. Tapi jumhur ulama berpendapat tidak boleh, ya. Ini adalah dua pendapat, ya, karena kata jumhur ulama, li'anna nusus lam ta'ti bil qalanis, karena nas, dalil-dalil yang datang tidak menyebutkan qalanis, jamak dari qalansuah, peci, ya. Wa inna ma ja'at fil amaim ma'a wujudil
fariq bainahuma. Maka yang datang adalah riwayat yang berkaitan dengan imamah, padahal jelas perbedaan keduanya. Qalan suah tentu mudah dibuka, sedangkan imamah atau sorban tentu susah karena dililitkan. Ya, umumnya dililitkan. Tapi ini adalah bagi yang ingin mengikuti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataupun sebagian pengikut mazhab Hambali, maka di sini ada keluasan. Adapun pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam. Ini di antara beberapa permasalahan tadi. Masih ada beberapa, cuma saya cukupkan ini. Karena ini yang ya sering terjadi ya di kehidupan sehari-hari, orang memakai peci. Ya. Maka jumhur berpendapat tidak boleh. Karena nas yang datang adalah berkaitan dengan imamah atau sorban. Ya, marilah kita lanjutkan pembahasan hadis tadi yang berkaitan dengan wujubu tartib fil wudu. Wajibnya tertib, berurutan di dalam membasuh anggota wudu. Ya, membasuh, mencuci ataupun mengusap di dalam berwudu. Ini adalah berkaitan dengan tartib. Tadi telah kita bacakan hadisnya, yaitu sabda Nabi SAW, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah kalian, wahai para sahabat, dengan apa yang Allah mulai, yaitu di dalam kitabnya, berkaitan dengan ibadah sa'i. Yaitu memulai dari Sofa, baru Marwah. Ini berkaitan dengan ibadah haji. Dan Al-Hafidz membawakan di dalam bab wudu. Tentu ada maksudnya. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya secara lengkap, secara panjang. Adapun tadi dikatakan akhrajahu An-Nasa'i. Lafaznya yang dibawakan oleh Al-Hafidz adalah riwayat An-Nasa'i. Tetapi ini lafaz panjangnya, riwayat lengkapnya yang berkaitan dengan sifat haji Nabi SAW itu ada dalam riwayat Muslim. Ya. Di dalam riwayat Muslim, ya sifatu haji Nabi SAW, cara hajinya Nabi SAW. Maka masing-masing ibadah itu ada hadis pokoknya. Ya, hadis pokok tentang wudu diantaranya hadis Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis pokok tentang sifat salat nanti hadisnya Abu Hurairah, yaitu al-musi fi salatihi, seorang sahabat yang salah salatnya, ya, yang keliru salatnya, yang disuruh mengulang. Itu hadis pokok tentang sifat salat. Adapun hadis pokok tentang haji, ya hadisnya Jabir bin Abdullah. Walaupun nanti riwayat-riwayat yang lain saling melengkapi atau mendukungnya, ya. Adapun riwayat Muslim ini yang panjang ini di dalam sifat haji ini dari jalur Hatim bin Ismail Al-Madani, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Lafaznya ya, lafaz yang panjang, kemudian di tengah-tengah dikatakan falamma dana minas Safa, ketika Nabi SAW sudah dekat dengan Safa, ya, qara'a, maka Nabi membaca firman Allah Ta'ala, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya, surat Al-Baqarah ayat 158. Setelah membaca ayat ini, Nabi mengatakan abda'u bima bada'allahu bihi. Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah dengannya. Itu di ayat ini. Lafaznya apa? Abda'u. Riwayat Muslim. Aku memulai. Riwayat Nasa'i yang dibawakan Al-Hafidz, ibda'u. Kepada para sahabat, mulailah. Kalau lafaz ini apa? Kabar. Aku memulai. Aku memulai. Berarti lafaznya apa? Khobar. Ya. Fabada abis sofa, maka Nabi pun memulai dari sofa. Ya, al-hadis. Lafaznya khobar. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam As-Sunan As-Sughra adalah lafaznya perintah. Kayak tadi. Sunan As-Sughra. Kemarin kita bahas perbedaan antara Sunan Sughra dengan Sunan Kubra. Yang terkenal yang ini, Sunan An-Nasa'i Sughra. Atau nama kitab lainnya apa? Nama lain dari kitab Sunan Sughra. Kitab? Enggak. Kitab Al-Mujtaba. Ya, Mujtaba artinya apa? Yang terpilih. Jadi sunah-sunah yang terpilih yang aku kumpulkan dalam kitab ini. Sughra. Jumlahnya kurang lebih 5.000 hadis.
Kalau yang kubro belasan ribu tentunya. Ini sughro. Di dalam Sunan Sughro lafaznya adalah perintah, ibda'u, jamak, ya, perintah kepada para sahabat. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Lafaznya adalah perintah. Kemudian hadisnya disahihkan oleh Imam Ibnul Mulakin di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Imam Ibnul Mulakin punya kitab namanya Tuhfatul Muhtaj, syarah dalil-dalil kitab Al-Minhaj, Minhajut Talibin. Nanti jangan ketukar. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab juga namanya sama, Tuhfatul Muhtaj. Cuma bukan bahas dalil-dalil, tetapi syarah lafaz dari kitab Al-Minhaj. Dua-duanya ulama Syafi'iyah, dua-duanya ya mensyarah kitab Al-Minhaj. Nama kitabnya sama. Yang satu berkaitan dengan dalil-dalilnya, hanya membawakan riwayat-riwayat dari hadis. Yang satu menguraikan lafaz. Ya, yang satu menguraikan lafaz. Yang menguraikan lafaz adalah kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sesusah-susah syarah dari kitab Al-Minhaj. Jadi syarahnya bukan bikin makin mudah, tapi malah bikin makin susah. Ya. Syarah kan penjelasan, ya. Syarah maknanya apa? Penjelasan. Ini kalau baca kitab Minhajut Talibin, ya mungkin susah, cuma masih bisa dipahami dikit-dikit. Begitu baca kitab syarahnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, makin mumet gitu. Iya. Dijelaskan bukannya makin paham, apakah makin bulat. Ya. Padahal ditulisnya cuma beberapa bulan saja. Karena beliau ya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau adalah salah seorang di antara muharrir, penyeleksi mazhab Syafi'i kalangan mutakhirin. Kalangan mutakhirin setelah Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi disebut sebagai mujtahid di dalam mazhab. Sebagian mengatakan Al-Imam An-Nawawi tingkatnya hanya mujtahid fatwa. Ini sebagian. Terus bagaimana tingkatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang sudah sangat alim di dalam mazhab Syafi'i? Tingkatnya apa kira-kira? Sebagian ulama mengatakan. Sebagian mengatakan Ibnu Hajar Al-Haytami hanyalah muqallid. Padahal sudah sealim itu. Sebagian hanya sampai derajat muqallid. Padahal sudah sealim itu. Rahimahullah ta'ala. Yang kitabnya sangat susah. Maka hampir-hampir kitab ini tidak pernah diajarkan di kalangan umum, ya. Kitab Tuhfatul Muhtaj, kan saking susahnya. Ya, menguraikan lafaz malah makin susah. Adapun Tuhfatul Muhtaj karya Ibnul Mulakin itu mudah. Masail ini dalilnya gampang tentunya. Ya. Ini yang dimaksud adalah kitabnya Imam Ibnul Mulakin di dalam Tuhfatul Muhtaj. Mensahihkan riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ibnul Mulakin di dalam Tuhfatul Muhtaj mengatakan, rawahu An-Nasa'i bi isnadin ala syarti Muslim. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanadnya sesuai dengan syarat Imam Muslim. Ini di dalam Sunan Az-Zuhra. Wa qad akhrajahu aidan fil Kubra. Tetapi di samping meriwayatkan di dalam Sunan Zuhra, Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan di dalam Sunan Kubra. Ya. Wazahu ilaihi al-Mizzi. Ya. Imam Al-Mizzi yang kemarin ini menyandarkan riwayatnya di dalam Sunan Al-Kubra. Ya. Berarti di dua kitabnya Imam An-Nasa'i meriwayatkan. Di Zuhra diriwayatkan, di Al-Kubra pun diriwayatkan sebagaimana perkataan Imam Al-Hafidh Jamaluddin Al-Mizzi. Ya. Mertua dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian riwayat yang lain dalam Sunan An-Nasa'i juga lafaznya adalah dengan bentuk jamak tapi khobar. Karena di Nasa'i tadi ada lafaz perintah. Di riwayat Muslim lafaznya khobar. Abda'u, aku mulai. Di Nasa'i ada lafaz khobar juga cuma jamak. Nabda'u, kami, kita.
Ya, nabda'u bima bada Allahu bihi. Kami memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah di dalam kitabnya. Dari Sofa dulu baru ke Marwah. Kemudian riwayat ini juga disebutkan oleh Imam Abu Daud di dalam Sunan beliau. Ya, di dalam kitab Sunan beliau. Demikian juga oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Kenapa Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih mendahulukan riwayat Nasai? Kan tadi ada riwayat Muslimnya. Ya, ada riwayat Muslim. Kenapa yang dibawakan riwayat Nasai? Kan Muslim lebih tinggi ya kedudukannya daripada riwayat Imam Nasai. Kenapa yang dibawakan Nasai dulu baru riwayat yang lain dari Muslim dalam bentuk kabar? Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ada suatu faedah di dalam riwayat Nasai ada sighah amr, ya, ungkapan dalam bentuk perintah, ya. Ketika perintah itu memberikan faedah al-hatm, ya, al-hatma wal ilzama. Al-hatma wal ilzama artinya apa? Suatu kewajiban dan keharusan itu. Ya. Suatu kewajiban dan suatu keharusan. Karena ada perintah, maka ada faedah tambahan. Kalau kabar berarti tertib di sini tidak keharusan. Bisa wajib, bisa sunnah karena masih umum, kan hanya kabar. Aku mulai, tapi katakan mulailah. Ini perintah. Ya. Faedahnya adalah al-hatma wal ilzam. Wajib dan suatu keharusan. Wajib dan keniscayaan, ya, seperti itu. Ya, kalau sifatnya khobar mempunyai beberapa kemungkinan. Ya, karena dikatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muhtadin bihadil Qur'an. Wa dzalika a'am min an yadulla ala wujubin aw istihbabin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan beribadah, melakukan ibadahnya berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Ada kalanya bersifat umum, ya, menunjukkan kadang-kadang wajib, menunjukkan kadang-kadang sunnah. Tapi kalau dikatakan perintah, maka itu menguatkan kewajibannya. Jadi kenapa Al-Hafidz mendahulukan riwayat An-Nasai? Karena madzhab beliau tertib di dalam wudu adalah wajib. Maka diletakkan di depan. Meskipun riwayat Muslim lebih sahih, tapi faedahnya umum. Aku mulai, kan umum, bisa sunnah bisa wajib. Gitu. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau ketika meneliti Sunan Az-Zuhra, beliau menafikan adanya riwayat ini di dalam kitab Sunan Az-Zuhra. Itu yang berkaitan dengan kalimat perintah. Ataupun riwayat secara umumnya. Kata Syekh Al-Albani, beliau ragu-ragu. Ya. Apakah riwayat yang berisi kabar maupun perintah itu ada di Sunan As-Sughra ataupun Kubra? Syekh Al-Albani ragu-ragu. Ada atau tidak? Ya, karena mungkin di zaman Syekh Al-Albani itu makhtutat, manuskrip itu kan masih terbatas, belum terkumpul semua. Barangkali yang dipegang oleh Syekh Al-Albani bisa jadi tidak ada riwayat ini. Atau bisa jadi Syekh terluput dari membaca riwayat ini. Akan tetapi para ulama setelahnya meneliti di kedua kitabnya Imam An-Nasai, baik yang Sughra maupun yang Kubra, dua-duanya ada riwayat ini. Ya. Kata Syekh Al-Albani, saya ragu ada atau tidak di Kubra maupun Sughra. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Karena beda ya keadaan beliau dengan keadaan zaman sekarang. Kalau kita misalkan sekarang ada aplikasi hadis, ketik aja riwayat ini nih. Ketik abda'u bima bada Allahu bihi, ketik langsung muncul Nasai ini nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Muncul semua karena memang sudah dikumpulkan semua. Kemudian rawinya siapa, muhadisnya siapa, derajat hadisnya ada, lengkap. Kalau Syekh Al-Albani benar-benar membuka satu persatu. Ya. Jadi beda, ya. Meskipun Syekh Al-Albani rahimahullah taala mentahrijnya mungkin nggak nyampe selembar, tapi kualitasnya bisa lebih bagus daripada yang berlembar-lembar karena benar-benar membaca satu persatu. Ya. Jadi Syekh Al-Albani ragu-ragu ketika itu, beliau masih hidup,
ada nggak di Sunan Al-Kubra maupun Sunan As-Sughra? Ternyata yang benarnya ada, ya. Bahkan Al-Hafidz kan jauh-jauh hari telah mengatakan rawahu atau akhrajahu An-Nasa'i. Berarti ada. Dan Syekh Al-Albani juga mentakhrij hadis-hadis Bulughul Maram juga. Hadis-hadis Bulughul Maram ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Demikian juga Subulus Salam. Syarah dari Bulughul Maram ditakhrij pula oleh Syekh Al-Albani. Hanya saja yang dijadikan sebagai naskah utama Subulus Salam Syekh Al-Albani itu naskah yang kurang muktamad. Karena setelah diteliti oleh Syekh Muhammad Subhi Hasan Halak, nanti banyak naskah-naskah yang tidak muktamad. Yang benar adalah seperti ini judulnya, Subulus Salam Al-Musilah ila Bulughil Maram, sebagaimana perkataan penulis di dalam muqaddimah. Adapun naskah yang lain tulisannya Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram. Itu naskah yang diteliti oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka di muqaddimahnya, di awal muqaddimah sebelum memasuki pembahasan, ini ratusan kritikan ini. Tapi bukan ke Syekh Al-Albani, maksudnya pentahqiq yang lainnya yang menggunakan naskah yang tidak sama dengan ini. Ratusan kritikan di sini. Ada beberapa penambahan kata, ada beberapa pengurangan kata. Ini ratusan, bukan hanya 10, ratusan. Kalau berkurang 2 kata dalam puluhan tempat, tentu bisa memalingkan makna dari atau maksud dari penulisnya. Ini pentingnya tahqiq, penelitian. Dan ini memang tahqiq yang ini memang direkomendasikan. Ini kata Syekh Dr. Malik ya Sya'ban, murid Syekh Al-Albani, dulu waktu di kelas mengatakan seperti itu. Ini adalah naskah terbaik. Kalau mau beli kitab Subulus Salam, beli yang naskah ini. Emang mahal ini naskahnya. Cuma tahqiqnya sangat lengkap. Ini sebaik-baik tahqiq yang ini. Ya. Jadi walaupun judulnya sama, kualitasnya beda. Maka harus berani membeli kitab yang mahal. Untuk kesempurnaan ilmu. Ini sunnah atau kebiasaan yang berlalu dari kalangan para ulama. Ketika membeli kitab, pilih naskah yang paling bagus. Para ulama, kata Al-Imam Adz-Dzahabi, suka naskah yang bagus. Ya, di samping dibacanya mudah, ya juga kualitas di dalamnya tentu lebih terjamin kalau naskahnya bagus. Ya, berarti yang benarnya adalah ada. Bahkan Syekh Al-Albani ketika menafikan riwayat ini di dalam Sunan An-Nasa'i, riwayat perintah ibda'u, mulailah, kata Syekh Al-Albani, lafaz ini adalah lafaz yang syadz. Karena Syekh Al-Albani melihatnya dari riwayat yang lain dengan lafaz kabar. Aku memulai atau kami memulai. Adapun perintah, lafaz perintah kata Syekh Al-Albani adalah dihukumi sebagai riwayat yang syadz, ya. Alasannya kata Syekh Al-Albani, karena di dalamnya Sufyan Ats-Tsauri dan Sulaiman ibnul Bilal itu menyendiri di dalam riwayat, menyelisihi rawi yang siqah yang lainnya, ya, yang meriwayatkan hadis dari Ja'far bin Muhammad dengan lafaz khobar. Itu ada 7 orang. 7 orang selain Sufyan Ats-Tsauri, selain Sulaiman bin Bilal, itu meriwayatkan dengan sighah ungkapan kabar. Sedangkan 2 orang ini riwayatnya adalah riwayat perintah. Maka kata Syekh Al-Albani, ini adalah syadz. Karena di antara definisi hadis syadz yang dipilih oleh para ulama adalah sebuah riwayat dari seorang yang siqah. Sufyan Ats-Tsauri siqah enggak? Siqah. Tapi menyelisihi riwayat yang lebih siqah. Taruhlah kesikohannya sama, misalkan, tapi jumlahnya mereka lebih banyak, ya. Yang sama-sama sikoh jumlahnya lebih banyak, maka tetap dihukumi sebagai hadis yang syadz, ya. Hadis yang syadz. Kalau ada syadz di dalam sebuah riwayat, itu menyebabkan hadisnya dhaif. Kalau memang klaim syadznya itu benar. Sama nanti berkaitan dengan sholat tarawih di zaman Umar, 20 rakaat.
Yang doif maka didoifkan langsung oleh Syekh Albani. Sanad yang doif maka didoifkan. Sanad yang sahih tentu ada. Syekh Albani meneliti sanad 20 rakaat di zaman Umar itu sahih. Tapi kata Syekh Albani riwayatnya syadz. Kenapa? Menyelisih riwayat yang lebih siqah. Yaitu di dalam kitab Al-Muwatta. Umar bin Al-Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk sholat tarawih bersama manusia berapa rakaat? Ya 11 rakaat dengan witir. Ternyata di riwayat yang lain di kitab Muwatta juga riwayatnya adalah 20. Riwayat yang dhaif didoifkan. Yang sahih diantaranya adalah di dalam kitab Musannaf Abdur Razzaq dari Umar bin Khattab. Ini sahih sanadnya, kata Syekh Al-Albani ini syadz karena menyelisih riwayat yang lebih siqah, yaitu di dalam kitab Muwatta yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Hanya saja para ulama setelahnya mengatakan penghukuman syadz ini terlalu terburu-buru, ya. Ini pembahasannya panjang nanti sholat tarawih. Ya. Ya tidak perlu saya sebutkan sekarang. Intinya contohnya seperti itu. Jadi tidak menafikan adanya sanad yang sahih yang berkaitan dengan tarawih 20 rakaat, cuma dihukumi syadz. Karena riwayat Muwatta sesahih riwayat perintahnya adalah 11 rakaat, ya. Walaupun yang benar adalah pendapat jumhur ulama, tidak ada pembatasan. Tapi ini nanti insya Allah kalau masuk pembahasan sholat tarawih kita akan bahas. Kita kembali ke hadis tadi. Jadi katakan dua orang ulama ini menyelisih riwayat yang lain, ya. Kemudian Syekh Al-Albani membawakan ini di dalam kitab Al-Irwa. Al-Irwa apa berarti? Irwaul Ghalil. Artinya apa? Memberi minum bagi orang yang kehausan. Bismillah. Di dalam mentakhrij hadis-hadis Manaris Sabil, ya. Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits Manaris Sabil. Nah, dibawakan ini oleh Syekh Albani. Syadz riwayatnya. Ya. Di antara 7 orang itu siapa? Yang siqah. Kan tadi Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Sulaiman bin Bilal. Dua-duanya orang siqah. 7 riwayat lain dari 7 orang yang siqah di antaranya adalah riwayat Imam Malik. Ya, Imam Malik. Kemudian Sufyan bin Uyainah. Kemudian Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kemudian Hatim bin Ismail Al-Madani dan selain mereka. Ini pendekar hadis semua ini, ya. Adapun Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang mudallis. Apa arti mudallis? Mudallis artinya apa? Harus tahu nih istilah hadis nih, kan belajar kitab hadis. Yang menyamarkan riwayat. Ulama yang terkenal sebagai orang yang suka menyamarkan riwayat. Apakah mempengaruhi kesikohannya? Tidak. Mudallis tidak mengharuskan orangnya dhaif. Hanya saja mudallis itu suka menyamarkan riwayat. Tapi mudallis itu riwayatnya dhaif apabila dia meriwayatkan dengan sighah an-anah dari fulan. Mempunyai 2 kemungkinan, dengar langsung atau enggak. Kan dari. Tapi kalau dikatakan akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku, kan jelas berarti dia mendengar langsung, maka riwayatnya diterima. Tapi kalau an fulan, ya, atau anna fulan, ini kan masih umum. Bahwasanya fulan atau dari fulan, walaupun nanti anna fulan, bahwasanya dengan an fulan dari fulan itu dibedakan. Tapi ini adalah sighah yang menunjukkan kedhaifan bagi orang yang tertuduh sebagai mudallis. Ya, Sufyan Ats-Tsauri. Ya, rawi yang mudallis tapi siqah. Ya. Bahkan dikatakan sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Pemimpinnya orang-orang beriman di dalam hadis di zamannya, tapi mudallis. Ini masyhur beliau. Seorang yang thiqah. Berarti kalau beliau meriwayatkan dengan sighahnya telah mengabarkan kepadaku atau haddatsani fulan, maka riwayatnya diterima, kan jelas. Tapi kalau dari fulan masih umum. Dengar langsung atau tidak? Ya. Jadi intinya Syekh Al-Albani mengatakan riwayatnya syadz, yang benarnya tidak syadz. Ya, yang benarnya tidak syadz karena ternyata ada setelah diteliti. Demikian juga Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan hadis dari jalur Al-Haytham bin Muawiyah Az-Zamra'i.
dari Hatim bin Ismail yang kita sebutkan tadi, Hatim bin Ismail dengan lafaz perintah, perintah juga. Ya. Walaupun sebagian ruwat rawi yang meriwayatkan dari Hatim meriwayatkan dengan lafaz khabar, ya. Dengan lafaz khabar. Tetapi meskipun tadi dikatakan oleh Syekh Al-Albani, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu meriwayatkan secara menyendiri, tapi beliau dikatakan ya imamun hujjatun, seorang imam, seorang hujjah. Apabila ada seorang yang menyelisih beliau dalam riwayat, umumnya riwayat Sufyan Ats-Tsauri yang lebih dikuatkan karena imam hujjah, ya bukan sekedar imam. Ya. Ini pernyataan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in. Ya, dinyatakan oleh Imam Ibnu Ma'in. Kalau Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan menyendiri di dalam lafaznya persendirian daripada ketika Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan bersendirian menyelisih rawi yang lain, ada perbedaan riwayat, maka karena Sufyan Ats-Tsauri adalah imam dan hujjah, maka lebih didahulukan riwayatnya. Ini kata Imam Ibnu Ma'in, syekhnya Imam Al-Bukhari, Yahya bin Ma'in, ya. Terkadang yang salah adalah seorang yang meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsaurinya. Sufyan Ats-Tsauri udah benar riwayatnya. Terkadang ya orang yang meriwayatkan dari Sufyan yang terkadang keliru. Ya. Ini kata Imam Ibnu Ma'in. Jadi dikuatkan. Wa qala Ibnu Daqiqil Id, Imam Ibnu Daqiqil Id mengatakan wal haditsu fis sahih lakin bi sighatil khabar nabda'u wa abda'u la bi sighatil amr, ya. Hadisnya ada di dalam riwayat sahih. Itu tadi sahih Muslim, hanya saja bentuknya adalah kabar, nabda'u, abda'u, ya. Wal aktsar fi riwayah hadza, ya. Dan kebanyakan riwayat adalah seperti ini, bukan dalam bentuk perintah. Kebanyakan riwayat adalah dalam bentuk khabar. Padahal yang makhraj hadisnya adalah satu, yaitu ketika Nabi melakukan ibadah haji. Jadi asal muasal hadisnya ketika Nabi haji itu. Kenapa lafaznya nabda'u, abda'u, ibda'u berbeda-beda? Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mengomentari atau melihat nukilan dari Imam Ibnu Daqiqil Id yang menyatakan kebanyakan riwayat adalah dalam bentuk khobar, padahal hadisnya keluar pada satu waktu, yaitu ketika Nabi melakukan ibadah haji, maka Al-Hafidz mengatakan waqad ijtama'a Malik wa Sufyan wa Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan ala riwayah nabda'u. Jadi terkumpul para rawi yang thiqah ini, Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, bukan Sufyan Ats-Tsauri, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ya. Riwayatnya adalah nabda'u, kami memulai, ya. Jamak bentuknya. Kemudian Imam Ibnu Hajar di ujung riwayat mengomentari wahum ahfadzu minal baqin. Mereka yang saya sebutkan tadi lebih kuat hafalannya daripada selain mereka. Ini yang lebih benar insyaallah taala. Jadi riwayat yang lebih banyak, riwayat yang lebih sahih yang diriwayatkan oleh para imam besar adalah riwayat yang bentuknya khobar, bukan bentuknya perintah. Tetapi kenapa Al-Hafidz tadi mendahulukan riwayat perintah, yaitu riwayat Nasa'i dibanding Muslim? Karena tujuannya adalah untuk menjelaskan fikih beliau tentang wajibnya tertib di dalam berwudu. Ya, wallahu a'lam. Ini yang berkaitan dengan riwayat. Jadi kalau mau dikatakan yang lebih kuat riwayatnya adalah bentuknya khobar. Walaupun riwayat perintah tadi sahih juga, ya. Tetapi bukan di dalam kitab sahih, di dalam kitab Sunan An-Nasa'i di antaranya.
Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan setelah membawakan komentar para ulama, beliau mengatakan hadzal hadits kama taqaddam warada fi siyaqi hajjatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebagaimana telah kita terangkan adalah datang yaitu dalam kaitannya ibadah yang berkaitan dengan ibadah hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam bab ini membawakan riwayat ini ya liyastadilla bihi ala wujubi tartib fi ghuslil a'dha'i fayabda'u awalan bi ghuslil wajhi thumma al-yadain ila akhirih. Ya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan riwayat ini di dalam bab wudu ya sebagai dalil tentang wajibnya tartib berurutan di dalam mencuci anggota wudu. Dimulai dari membasuh wajah, kemudian kedua tangan sampai akhir ya aktivitas di dalam berwudu. Ya sebagaimana disebutkan oleh Allah tabaraka taala di dalam Al-Qur'an ya. Fama bada Allahu bihi khabaron wa amron nabda'u bihi fi'lan wa imtithalan. Apa yang dimulai Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya berupa kabar maupun perintah, maka kita mulai ya dengan perintah tersebut ya di dalam melakukan aktivitas atau amalnya atau di dalam rangka mentaati perintah. Fi'lan wa imtithalan. Amal kita lakukan dalam rangka imtithal. Imtithalnya apa? Mentaati perintah Al-Qur'an. Lianna kalamahu kalamun hakimun. Karena kalam Allah adalah kalam hakim, kalam yang menjadi pemutus segala perselisihan, ya. La yabda'u dzikran illa bima yastahiqu an yabda'a bi fi'lan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sesuatu di dalam Al-Qur'an kecuali apabila yang disebutkan pertama kali itu adalah sesuatu yang harus dilakukan pertama kali, ya. Wudu urutannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan urutan, ya. Sebagaimana perintah di dalam haji adalah inna sofa wal marwata min syairillah, urutannya dari sofa kemudian marwah, maka di dalam wudu pun sama. Ya. Karena kenapa disamakan? Ini kan masalah haji, ya. Ini kan masalah haji. Kenapa dimasukkan di dalam bab wudu? Ya karena ada bangunan di dalam kaidah usul ya kaidah usuliyah, ya. Di dalam kaidah usul itu ada kaidah ya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi patokan adalah lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Lafaz umumnya apa di sini? Aku mulai atau mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Ini kan lafaz umum. Sebab khususnya apa? Sebabnya haji. Tapi kan lafaznya umum. Ketika ada sebab khusus kemudian ada lafaz umum, yang jadi patokan apa? Ya lafaz yang umum kan gitu. Ya. Ini banyak sekali contohnya. La tasubu ashabi. Jangan kalian cela sahabatku. Ini umum apa khusus lafaznya? Umum. Padahal sebabnya khusus. Ributnya atau perselisihan antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Kemudian Nabi SAW membela Abdurrahman bin Auf, mengatakan kepada Khalid bin Walid, jangan kalian cela sahabatku. Lafaznya umum, sebabnya khusus. Berlaku untuk seluruh sahabat. Jadi bukan hanya Abdurrahman bin Auf saja yang tidak boleh dicela, seluruh sahabat tidak boleh dicela. Sebabnya khusus, lafaznya umum. Ini juga memang sebabnya ketika ibadah haji, cuma lafaznya umum, berlaku untuk ibadah yang ada urutannya. Di antaranya adalah berwudu. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan tentang manasik, Nabi mengatakan litakhudu manasikakum, hendaklah kalian mengambil manasik kalian dari yang aku lakukan, kan seperti itu. Berarti sini ada perintah, ya, perintah memulai dari yang dimulai oleh Allah Tabaraka wa Taala, ya. Li'anna adh-dhahir annal murad bayanul wajib la bayanul afdal. Secara zahir perintah ini menunjukkan keterangan tentang suatu yang wajib, bukan yang afdal saja. Wallahu a'lam. Jadi ini kaitannya apa? Kaitannya dengan ibadah yang ada urutannya, ya. Kaidah
ya usuliyah dikatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini penting, bisa diterapkan ke berbagai persoalan. Yang jadi sandaran adalah lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Makanya Imam Malik ketika berhujjah, air itu kalau tidak tohur, suci mensucikan, berarti najis. Tentunya bukan air kopi. Air kopi ini tidak masuk dalam pembahasan karena jelas namanya bukan air, selama bentuknya air. Itu dalilnya diantaranya adalah kaidah ini. Innal ma'a tohurun la yunajisu syai'un. Air itu suci mensucikan, tidak ada satupun yang membuatnya najis. Ini kan umum lafaznya. Walaupun sebabnya khusus, pertanyaan seorang tentang sumur bidoah. Kan ini sebab khusus. Tapi lafaz umumnya, air itu suci, tidak ada satupun yang membuatnya najis. Sesuai kaidah. Yang jadi patokan apa? Lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Meskipun sumur bidoah lebih dari 2 kula, tapi ini hanyalah sebab khusus. Ya, sedangkan lafaz yang jadi patokan adalah lafaz yang umum. Berarti mau kurang dari 2 kula, yang penting belum berubah, namanya air, berarti suci mensucikan, kan gitu. Dan banyak sekali diterapkan dalam permasalahan fikih yang lainnya. Kemudian berkaitan dengan tertib, urutan di dalam wudu itu ada 3 jenis tertib. Ya, ada 3 jenis tertib di dalam berwudu. Yang pertama adalah tertib antara wajib dengan yang wajib. Jadi anggota yang wajib dengan yang wajib itu wajib tertib. Kan ada 4 yang jelas di dalam Al-Quran. Ya, 4 anggota yang disebutkan di dalam Al-Quran ini berarti wajib dengan wajib. Berarti apa dulu? Mulainya, ya, wajah dulu, kemudian lengan, kemudian kepala, baru kaki. Ini yang wajibnya. Ya, ini harus tertib. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an urutannya jelas 4 anggota wudu tersebut. Jadi antara wajib dengan wajib dulu. Yang kedua, tertib antara yang sunnah dengan yang sunnah. Ya, seperti berkumur ataupun istinsyak ataupun istinsar bagi yang berpendapat hukumnya sunnah. Kan ada khilaf telah berlalu. Jumhur mengatakan hukumnya sunnah. Madzhab Hambali mengatakan hukumnya wajib. Bagi yang berpendapat hukumnya sunnah, maka itu adalah tertib yang sama-sama sunnah. Misalkan berkumur dulu, kan sunnah. Kemudian istinsyak, kemudian istinsar. Dan sunnah-sunnah yang lainnya. Itu pun berurutan. Ini tertib yang kedua. Yang pertama tadi antara wajib dengan wajib. Yang kedua antara sunnah dengan sunnah. Itu pun harus tertib. Kemudian yang ketiga, tertib antara yang sunnah dengan yang wajib. Misalkan berkumur dengan mencuci wajah. Ini kan ada yang sunnah, ada yang wajibnya. Ya. Maka dikatakan wal jumhur mayoritas ulama ala anna tertib bainal masnun wal fardi sunnah walaysa biwajibin. Jumhur ulama berpendapat tertib, ya, antara yang sunnah dengan yang sunnah, kemudian yang sunnah dengan yang wajib, itu hanyalah sunnah. Paham nggak? Tertib antara yang sunnah dengan yang disunahkan, kemudian yang disunahkan dengan yang diwajibkan, hukumnya sunnah. Hukumnya hanya dianjurkan. Ya, walaysa biwajibin. Ya, tidak wajib. Kenapa? Li'anna aslal masnun fi'lun ghairu wajib. Karena asalnya sunnah kan nggak wajib. Ya ngapain tertibnya juga? Berarti tertibnya juga tidak wajib. Asalnya sunnah. Ya. Li'anna aslal masnun fi'lun ghairu wajib, ya. Karena asal yang disunahkan itu emang perbuatan yang tidak wajib. Wa idan tafal wujub anil asli, intafal wujub an kaifiyatil fi'li min babi aula. Kalau dari asalnya memang sudah enggak wajib, tentu, ya, kaifiyahnya min babi aula lebih layak lagi dikatakan untuk tidak wajib. Dari awalnya aja enggak dilakukan juga tidak berdosa, maka otomatis tertibnya juga tidak wajib. Ya, ini yang sunnah. Akan tetapi kalau berpendapat tadi apa? Madmadu adalah wajib, kemudian istinsyak adalah wajib, maka itu masuk dalam pembahasan yang pertama tadi, ya. Tertib antara yang wajib dengan yang wajib. Kalau menganggap tadi madmadah, berkumur, kemudian istinsyak itu adalah suatu yang wajib, ya. Ini ada 3 jenis, ya, 3 jenis khilaf. Wajib dengan wajib. 3 jenis khilaf. 3 jenis tartib, ya. Tartib yang wajib dengan yang wajib, tartib yang sunnah dengan yang sunnah, kemudian yang sunnah
dengan yang wajib. Maka hanya sunnah. Maksudnya apa? Sifat wudu yang bercampur antara sunnah dan wajib, maka hendaknya berurutan sebagaimana yang disifatkan, walaupun hukumnya tidak wajib, yang sunnahnya. Tetapi yang wajibnya memang harus. Misalkan tidak boleh ya orang mendahulukan tangan baru wajah. Tapi misalkan di dalam wudu orang mendahulukan wajah, misalkan, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, baru berkumur. Ini menurut jumhur ulama dibolehkan walaupun tidak afdol, ya. Ini dibolehkan walaupun tidak afdol. Yang penting yang wajib itu harus urut gitu loh. Yang wajib harus urut. Misalkan udah keburu mencuci semuanya, lupa misalkan belum berkumur. Maka menurut jumhur ulama ya tinggal berkumur dan istinsyak boleh gitu. Ya, jumhur ulama. Jadi ada 3 jenis tertib di sini ya. 3 jenis tertib. Kemudian Imam Ibnu Rushdin, ini mazhabnya apa Imam Ibnu Rushdin ini? Imam Ibnu Rushdin itu ada 2. Yang populer adalah Imam Ibnu Rushdin Al-Jad, sang kakek. Ini ulama besar mazhab Malik, berakidah salaf tentunya. Kemudian ada juga Imam Ibnu Rushdin Al-Hafid, cucu. Nah, ini ahli filsafat, ahli fikih Malikiyah, ahli filsafat. Rata-rata kitabnya berkaitan dengan kitab filsafat. Dan beliau adalah seorang dokter bedah juga. Jadi menulis ilmu tentang kedokteran. Menulis kitab fikih perbandingan mazhab, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu muqarrar. Kitab yang diajarkan di Qism Syariah di Libya, fikih perbandingan mazhab. Ini karya Imam Ibnu Rushdin Al-Hafid, cucu. Ya, kunyanya Abul Walid. Ya, kunyanya Abul Walid. Jadi fikih perbandingan mazhab. Ahli filsafat. Maka banyak para ulama yang mengkritik kitab-kitabnya karena rata-rata berkaitan dengan ilmu filsafat gitu. Ada kitabnya yang bagus, ini adalah kitab Bidayatul Mujtahid, murni pembahasan tentang fikih perbandingan mazhab. Dan beliau siapkan kitab ini untuk para qadhi, para hakim, maka perbandingan mazhab. Sehingga di dalam kitab Bidayatul Mujtahid tidak diterangkan apa itu toharoh, apa itu sholat, langsung masail. Karena apa? Bukan untuk pemula. Jadi udah nggak butuh lagi toharoh maknanya apa, tidak butuh lagi sholat maknanya apa. Hanya khilafnya yang dibawakan, karena untuk para hakim. Asalnya untuk para hakim. Kemudian diajarkan di syariah, ya udah mumet semua. Beberapa hari yang lalu ada yang nanya juga nih, thalib syariah, nanya ke saya, bagaimana tips cara menghafal khilaf di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Saya katakan, ya dihafal saja gitu. Lah bagaimana lagi? Ya tinggal dihafal saja. Soalnya habis ujian lupa semua katanya. Habis ujian lupa semua. Qala Syafi'i dalilnya ini, qala Malik dalilnya ini. Sebab khilaf ini. Ya, udah ngajarnya ngebut ya. Soalnya banyak. Ya udah diulang-ulang saja seperti itu. Tipsnya cuma satu, diulang-ulang kan gitu. Kemudian berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Imam Ibnu Rushdin Al-Maliki, ya mazhabnya Maliki, menyebutkan sebab khilaf yang berkaitan dengan tertib di dalam aktivitas berwudu. Ya. Ada 2 perkara. Yang pertama, di dalam ayat wudu kan ada huruf waw atof, penggandengan. Terkadang waw itu memberikan faedah urutan, tapi terkadang tidak. Kadang memberikan urutan, kadang tidak memberikan faedah urutan. Wa, penggandengan. Kan ada ayatnya. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum. Kan ada wa, penggandengan. Apakah itu menunjukkan urutan? Karena di dalam bahasa Arab telah kita sebutkan waw ini terkadang memberikan faedah urutan, terkadang tidak. Tapi yang jelas tidak ada bantahan adalah faedah penggabungan suatu perbuatan yang dikumpulkan. Itu jelas, cuma urutnya
terkadang memberikan faedah urut, terkadang tidak. Ini sebab pertama disebabkan huruf waw. Jadi khilaf yang menyebabkan perselisihan adalah gara-gara huruf waw atof sini. Ya. Sebab kedua yang menyebabkan kenapa para ulama berbeda pendapat tentang tertib ini adalah perbuatan Nabi SAW. Apakah perbuatan Nabi SAW dibawa ke makna wajib atau ke makna an-nadab, sunnah? Ya. Hal hiya mahmulatun 'alal wujub, apakah dibawa ke wajib, au 'ala nadbi, atau mandub atau sunnah? Ini dua sebab. Pertama huruf waw, yang kedua adalah perbuatan Nabi. Dibawa ke mana wajib atau makna sunnah, ya. Adapun pendapat pertama kata Imam Ibn Rusdi, wujubut tartib fil wudu, adalah wajibnya tertib di dalam wudu, harus tertib, ya. Sebagaimana yang telah kita terangkan tadi, memulai dari membasuh wajah, tangan, kepala dan sampai kaki, ya. Apabila mendahulukan yang wajib, ya, antara satu dengan yang lainnya didahulukan, yang harusnya diairkan didahulukan, lam yasihha wudu'uhu, ya, tidak sah wudunya. Ini menurut pendapat pertama. Ini adalah madhab Hambali. Kemudian madhab Syafi'i, ya, ini adalah madhab Hambali. Kemudian madhab Syafi'i, ya, sebagaimana diterangkan ya di dalam kitab Al-Insaf, di dalam madhab Hambali Al-Insaf, ataupun Syafi'i di dalam Al-Um. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Ubaid dan Imam Ibnu Hazm, ya. Imam Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, ya. Jadi harus tertib. Di antara dalilnya dua dalil. Pertama adalah ayat di dalam surat Al-Maidah. Sisi pendalilan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menyebutkan anggota-anggota wudu yang 4 itu, lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan di dalam ayat ini tentang 4 anggota yang harus dicuci maupun diusap, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan usapan, itu bagian kepala, di antara apa? Di antara aktivitas mencuci. Basuhlah wajah, mencuci. Dan kedua, tangan, mencuci. Dan usaplah kepala. Dan basuhlah kaki. Jadi usapan itu diletakkan di antara cucian. 2 cucian yang pertama dan 1 cucian yang terakhir. Dan kebiasaan orang Arab, apabila ada perbuatan yang sejenis, itu dikumpulkan dalam satu tempat. Misalkan, seandainya tertib itu tidak wajib, maka nanti mengusapnya diakhirkan. Ya, mengusapnya diakhirkan. Kalau tidak wajib, tidak ditaruh di antara 2 cucian awal dan 1 cucian akhir. Maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian dan kaki kalian dan usaplah kepala kalian. Tapi mengusap diletakkan di antara 2 cucian dan 1 cucian. Ini menunjukkan apa? Sesuatu yang wajib, ya, berurutan. Seandainya tidak wajib, maka cucian nanti usapan nanti penyebutnya diakhirkan setelah penyebutan cucian, seperti itu. Ini kebiasaan Arab. Seandainya maknanya bukan tartib, ya tidak ada faedahnya. Kenapa ditaruh di antara 2 cucian tersebut, ya? Berarti memasukkan antara usapan dengan cucian itu menunjukkan faedah tertib, ya, faedah tertib. Ini yang pertama. Ya, kalau seandainya tidak tertib, diakhirkan aja penyebutnya dan usaplah kepala kalian, kan gak wajib, ya. Kalau dikatakan gak tertib. Nah, ini ada faedah yang memasukkan usapan di antara basuhan. Ayatnya tegas seperti itu. Kemudian ini yang pertama dari ayat. Yang kedua, setiap yang mensifatkan bagaimana Nabi SAW berwudu itu mencontohkannya secara berurutan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat. Walaupun nanti ada tambahan sunah-sunahnya. Tapi yang wajib urutan sesuai dengan yang ada di surat Al-Maidah tersebut. Di antaranya hadis yang telah lalu, hadis Utsman bin Affan, kemudian hadis Abdullah bin Zaid, ya, kemudian hadisnya para sahabat yang lainnya. Tidak ada satupun sahabat yang menyebutkan suatu atau melakukan aktivitas di dalam wudu menyelisihi apa yang disebutkan di dalam ayat wudu tersebut. Semuanya berurutan. Maka jelas
Ya, perbuatan Nabi SAW adalah sebagai penafsir apa yang ada di dalam Al-Quran yang masih secara global. Ya, ini adalah pendapat pertama. Dalilnya dua, ayat Al-Quran. Yang kedua adalah adanya ungkapan mengusap di antara basuhan. Itu menunjukkan faedah tertib. Ini kebiasaan orang Arab, apabila ada permasalahan yang sama itu dikumpulkan dalam satu tempat, baru permasalahan yang berbeda baru disebutkan. Ini adalah pendapat yang pertama. Berarti harus apa? Harus urut. Pendapat kedua, anna tertib ghairu wajibin. Urut itu tidak wajib, ya. Maka barang siapa mendahulukan mencuci anggota wudu yang harusnya diakhirkan, maka wudunya dianggap telah sah, telah sempurna. Ini adalah sebuah pendapat di dalam mazhab Malik dan Ashabul Ra'yi, itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abidin dalam Hasyiah beliau, atau di dalam ini dalam mazhab Abu Hanifah ya, Hasyiah Ibnu Abidin. Adapun di dalam mazhab Malik disebutkan di dalam Al-Mudawwanah Al-Kubra, kitab Al-Mudawwanah. Karya siapa? Imam Sahnun, ya. Sahnun Al-Maliki, kitab Al-Mudawwanah. Jadi fikihnya Imam Malik itu di Mudawwanah, riwayat dari Imam Malik. Kitab Al-Mudawwanah. Ada beberapa jenis mudawwanah. Yang terkenal adalah karya Sahnun. Jadi kalau di Syafi'i ada di Malik ada Al-Mudawwanah. Kemudian nanti disempurnakan oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, Abu Abdillah Abdullah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, Malik As-Shahir, dengan kitab An-Nawadir wa Ziyadat. Jadi mengumpulkan berbagai macam mudawwanah, kemudian mengumpulkan berbagai riwayat dari ashabnya Malik. Adapun di dalam mazhab Hambali ada masail, jami masail. Ini kitab sebelum jadi kitab matan fikih, maksudnya masih kitab babon semua, riwayat asal dari imamnya. Maka misalkan di Muwatta bertentangan dengan di Mudawwanah, yang dikuatkan di Mudawwanah, karena fatwanya kan di Mudawwanah. Su'ila Malik, Malik ditanya di dalam Mudawwanah. Ya, sebagaimana riwayat dari Ibnul Qasim, misalkan Ibnul Qasim bertanya kepada Imam Malik, maka yang di Mudawwanah dikuatkan meskipun menyelisih zahir riwayat yang ada di kitab Al-Muwatta. Jadi Imam Malik sebagaimana dinukil di dalam kitab Al-Mudawwanah berpendapat tidak wajib tartib, ya, tidak wajib tartib. Kemudian Ashabul Ra'yi, Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, dan sebuah riwayat dari mazhab Hambali, selalu ada. Hah? Selalu ada. Riwayat Hambali ini, makanya kata Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air, tidak ada satupun riwayat dari mazhab-mazhab yang empat, ya secara umum, kecuali di dalam mazhab Hambali ada riwayat yang mewakilinya. Walaupun mungkin bukan riwayat yang muktamad. Ini ada riwayat kedua di dalam mazhab Hambali, tartib tidak wajib. Ya. Jadi kalau jadi pengikut mazhab Hambali itu fleksibel jadinya, ada riwayat terus gitu. Ya, ada riwayat terus. Ya, riwayat ini disebutkan oleh Imam Abul Khattab, ya. Riwayat ini riwayat kedua yang menyatakan tidak tertib di dalam mencuci anggota wudu. Ini disebutkan di dalam riwayat mazhab Hambali oleh Imam Abul Khattab. Siapa Abul Khattab? Imam Abul Khattab Mahfudz Al-Kalwadani, ya. Mahfudz Al-Kalwadani, salah seorang ulama mazhab Hambali. Beliau adalah murid dari Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, ya, Al-Hambali. Jadi Imam Qadhi Abu Ya'la, penulis kitab Musnad, punya murid bernama Abul Khattab Al-Kalwadani, Mahfudz Al-Kalwadani. Beliau termasuk Ashabul Wujuh, ya, ulama yang ijtihadnya dijadikan sebagai mazhab Hambali apabila tidak ada nas dari imam. Apabila tidak ada nas itu dimaksud bukan Al-Quran dan Sunnah, pernyataan. Tidak ada pernyataan dari Imam Ahmad bin Hambal, maka Ashabul Wujuh ini diambil ijtihadnya. Di antara Ashabul Wujuh adalah Imam Abul Khattab Al-Kalwadani. Maka nanti di dalam kitab Rudatun Nadir wa Junnatul Munadir, karya Imam Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, ketika menyebutkan perbedaan usul di kalangan para ulama, nanti disebutkan usul dari kalangan Mu'tazilah, kemudian dari kalangan
eh, mutakallimin, kemudian dari kalangan fuqaha, yaitu mazhab Abu Hanifah. Karena mutakallimin adalah Syafi'iyah. Kemudian fuqaha adalah mazhab Abu Hanifah. Kemudian beliau membawakan wujuh dari para mazhab Hambali. Waqala Abul Khattab atau waqala Al-Qadi. Qadi tidak disebut nama. Qadi tidak disebut nama, maksudnya adalah Al-Qadi Abu Ya'la. Ya, Abu Ya'la Al-Farra. Kemudian Imam Abul Khattab juga mempunyai zawaid, tambahan masail yang tidak ada di Mukhtasar Al-Khiraqi. Maka beliau tulis kitab Al-Hidayah. Ya, riwayat ini disebutkan oleh Imam Abul Khattab Al-Kalwadani di dalam kitab beliau Al-Hidayah, ya. Yang menyatakan di dalam mazhab Hambali riwayat kedua, tertib itu tidaklah wajib. Demikian pula sekelompok ulama dari salaf berpendapat tidak wajib, tapi tidak disebut siapa sekelompok salaf tersebut. Dan ini adalah ikhtiar atau pilihan pendapat Imam Ibnul Mundhir, ya, Imam Ibnul Mundhir. Di dalam kitab apa Imam Ibnul Mundhir? Tadi yang depan, Al-Awsat. Ya. Ini pendapat kedua. Jadi sekelompok ulama berpendapat tidak wajib. Kalau dalil yang pertama kan jelas, ayat Al-Qur'an dan kebiasaan orang Arab yang menggabungkan suatu permasalahan dalam satu tempat. Pendapat kedua tidak wajib tertib. Ulamanya telah kita sebutkan. Di antara dalilnya, dalil yang menunjukkan tertib itu tidak wajib. Yang pertama adalah hadis dari Rubayyi bintu Muawwidh. Ya, pernah kita sebutkan riwayatnya. Rubayyi bintu Muawwidh yang menyatakan atau yang di dalamnya membawakan bagaimana sifat wudu Nabi SAW. Di dalam riwayat Rubayyi bintu Muawwidh dikatakan fa ghasala kaffaihi thalatha. Nabi mencuci telapak tangannya sebanyak 3 kali. Ya. Wa wada'a wajahahu thalatha. Nabi mencuci wajahnya 3 kali. Waddoa maknanya mencuci. Makanya cebok pun dikatakan sebagai wudu, kan mencuci. Wa waddoa wajahu thalatha. Ya. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Wa madmada wastansyaqa marratan. Kemudian berkumur dan istinsyak sekali. Ini urutannya apa dulu tadi? Mencuci telapak tangan, kemudian mencuci wajah, baru berkumur. Urut nggak ini? Hah? Tidak urut kan? Urutannya dalam riwayat kan berkumur dulu baru mencuci wajah. Ini dalam satu riwayat. Riwayat kedua, riwayat dari Rubayyi, ya, bintu Muawwidh juga. Riwayatnya bunyinya adalah fayabda'u fayaghsilu yadayhi qabla an yudkhilahuma thalatha. Thumma yatawaddau fayaghsilu wajhahu thalatha. Thumma yumadmidu thalatha. Wa yastanshiqu thalatha. Maka Nabi SAW memulai, ya, mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana 3 kali. Jadi telapak tangannya dicuci dulu 3 kali sebelum memasukkan ke bejana. Ya. Kemudian Nabi mulai berwudu. Ya, mulai berwudu dengan mencuci wajahnya 3 kali. Wajahnya dicuci dulu, kemudian berkumur 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali. Berarti kan ini nggak urutan. Ya. Berarti ini tidak urutan. Ini disebutkan oleh riwayat Imam Abu Daud, kemudian Imam Ad-Daraqutni, kemudian lafaz yang kedua tadi dihasankan, ya. Dihasankan oleh riwayat ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Sunan Abi Daud. Riwayat Imam Abu Daud ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Jadi riwayat ini kata Syekh Al-Albani apa? Yang kesimpulannya hasan, yang tidak urutan itu. Tidak tertib ini riwayatnya adalah hasan menurut Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ini yang pertama, hadis Rubayyi bintu Muawwidh yang menunjukkan tidak wajibnya urutan. Yang kedua, dalil kedua, bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan ketika mencuci anggota wudu, tadi menggandengkannya dengan wawu yang maknanya adalah al-jam'u. Ya, wawu al-jam'u. Wawu yang menunjukkan apa? Pengumpulan atau jamak. Jamak dari berbagai perbuatan. La taqtadi at-tartib. Wahia la taqtadi at-tartib. Wawu al-jama' ini tidak memberikan konsekuensi urutan, ya.
Fa kaifa ma ghassala kana mumtasilan. Bagaimanapun caranya mencuci mau urut mau enggak, ini sudah dianggap mentaati ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Ya. Ini adalah dua dalil yang menunjukkan tidak berurutan. Kemudian ada bantahannya dari pendapat pertama. Ya. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, warrajih al-qaul al-awwal. Pendapat yang lebih rajih, lebih kuat menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan adalah pendapat yang pertama, yaitu wajibnya berurutan. Ya. Kenapa? Alasannya likuwati dalilihi. Karena kuatnya dalil-dalil yang mendukungnya. Qala Abu Daud, Imam Abu Daud mengatakan seperti ini. Sami'tu Ahmad qila lahu. Aku pernah mendengar Imam Ahmad, ya, pernah ditanya. Aku pernah mendengar Imam Ahmad pernah ditanya oleh salah seorang. Idza qaddama wudu'ahu ba'daha qabla ba'din. Bagaimana hukum seorang yang mendahulukan mencuci anggota wudu, ya, yang harusnya diakhirkan, mendahulukan yang diakhirkan, mengakhirkan yang harusnya didahulukan, intinya seperti itu. Bagaimana hukumnya wahai Imam Ahmad? Qala, bagi Imam Ahmad mengatakan la yajuz, tidak boleh. Hatta ya'tiya bihi 'alal kitab wa sunnah, kecuali dia mendatangkan dalilnya dari Alkitab dan sunnah. Ya. Ini disebutkan di dalam Masail Imam Ahmad karya Imam Abu Daud. Jadi Masail, jadi kekhasan madhab Hambali adalah Masail ketika itu. Kitabnya Masail. Malik, Mudawana. Kemudian Syafi'i tadi diantaranya adalah kitab Al-Um dan yang lainnya. Nah, kata Imam Ahmad la yajuz, tidak boleh. Karena Imam Ahmad ketika mengatakan haram, itu Imam Ahmad jarang sekali menggunakan kalimat haram. Terkadang nggak boleh, maksudnya haram. Nggak boleh, kadang maksudnya makruh. La yu'jibuni, aku nggak suka. Kadang maknanya haram, padahal aku nggak suka doang. Ya, aku nggak suka saja maknanya bisa haram. Karena beliau sangat menjaga lafaz ini. Karena ini adalah suatu ungkapan yang keluar dari ijtihad. Jadi beliau dengan kewaraan beliau itu sangat hati-hati menisbatkan yang halal dan haram ya kepada agama Allah, itu harus dengan dalil yang benar-benar tegas. Kalau ijtihadiyah, maka beliau cukup mengatakan aku tidak menyukai hal itu. Padahal maksudnya bagi dia haram, cuma ngomongnya aku tidak menyukai hal itu. Atau la yajuz, nggak boleh. Ya, sangat berhati-hati. Sebagian kita mengatakan haram, ini halal, begitu mudahnya. Ya, Imam Ahmad sangat berhati-hati. Ya, karena masalah ijtihad, kecuali dalilnya seterang, ya, matahari di siang bolong, baru Imam Ahmad mengatakan haram. Ya, kalau ijtihadiyah, beliau cukup aku tidak suka, maknanya haram. Ini tidak boleh, maknanya juga haram. Ya. Ini pernyataan Imam Abu Daud. Seorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, bolehkah mendahulukan anggota wudu satu dengan yang lainnya yang harusnya diakhirkan? Kata Imam Ahmad, la yajuz, kecuali dia mendatangkan dalil yang tegas dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalil tadi, madhab kedua yang mengatakan boleh tidak berurutan, kan dia berdalil dengan riwayat siapa tadi? Rubayyi bintu Muawid. Ya, ada dua jawaban menyikapi riwayat dari Rubayyi bintu Muawid. Ya, yang pertama, annahu hadisun ma'lul. Ya, bahwasanya hadis Rubayyi tersebut ada ilatnya. Ya, karena diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil atau Uqail, yang telah diterangkan ada kegoncangan di dalam sanadnya. Yang pertama, jadi ada penyakitnya yang menjadikan hadis tersebut tidak sahih. Intinya seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan alasan pertama adalah karena hadisnya ada ilatnya jadi tidak sahih. Yang kedua, taruhlah hadisnya sahih. Nah, misalkan gitu. Kita sepakat hadisnya sahih. Kalau pertama kan karena dhaif. Udah, yang kedua kita sepakat terima, oke, hadisnya sahih. Ya. Ala farti sihatihi wa taqdimul wajhi 'ala al-madmadha wal istinsyaq taqdimu wajib 'ala masnun. Annal madmadha wal istinsyaq minal wajhi. Yang kedua,
memang hadisnya sahih, kita akui hadisnya sahih, ya ikut aja. Mendahulukan mencuci wajah daripada berkumur dan istinsyak, karena itu mendahulukan perkara wajib di atas perkara sunnah. Kan tidak wajib berurutan tadi dikatakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Yang harus berurutan menurut jumhur kan apa? Wajib dengan wajib. Jadi tidak masalah. Atau taruhlah madmaduh dan istinsyak itu memang wajib menurut mazhab Hambali. Tetapi madmaduh dan istinsyak kan bagian dari wajah. Ya. Yang pertama, seandainya madmaduh dan istinsyak itu adalah sunnah, maka mendahulukan antara yang wajib dengan yang sunnah, mendahulukan yang wajib dahulu, kemudian baru sunnah, itu kan tidak masalah. Walaupun harusnya sunnah dulu, karena tadi sepakat sunnah itu tidak harus berurutan kan seperti itu. Atau yang kedua, taruhlah madmaduh dan istinsyak hukumnya wajib. Kalaupun wajib, yang mengatakan hukumnya wajib berpendapat istinsyak dan madmaduh adalah bagian dari wajah, ya, bagian dari anggota wajah yang harus dikenakan air. Jadi tidak bertentangan. Ya. Kalau hadisnya sahih, kalau hadisnya dhaif berarti ya udah, berarti tidak dipakai. Kalau sahih ada dua makna. Antara yang wajib dan yang sunnah tidak harus berurutan. Yang harus berurutan adalah antara wajib dengan wajib. Kemudian ucapan mereka yang mengatakan bahwasanya tadi atof ini penggandingan antara wawu maknanya ada al-jam'u saja, yang mengumpulkan saja maknanya, memang betul ya. Dari sisi penggunaan bahasa terkadang memang maknanya bukan tertib. Tetapi Nabi SAW di dalam perbuatannya menerangkan maksudnya adalah tertib. Dalam prakteknya Nabi melakukannya adalah secara tertib. Berarti wow di sini faedahnya adalah faedah tertib. Meskipun asalnya bisa bermakna tertib, bisa bermakna hanya sekedar berkumpul. Ya. Makanya di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan, lakin bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi fi'lihi annal waw fil ayah li tartib. Meskipun makna tadi waw itu bisa bermakna mengumpulkan saja, tetapi Nabi telah menerangkan dengan perbuatannya waw di dalam ayat ini maknanya adalah tertib. La li mutlaqil jam'i, tidak sekedar ya mengumpulkan saja secara mutlak. Sedangkan perbuatan Nabi SAW adalah menafsirkan apa yang ada di kitabullah, ya. Maka makna waw di sini ya wa yakunu mahmulan 'alal wujub, dibawa ke makna wajib, ya. Di antara yang menguatkan hal tersebut adalah keumuman tadi hadis yang dibawakan di dalam awal Bulughul Maram, ibda'u bima bada'allahu bihi. Ini keumumannya menunjukkan bahwasanya hukum tertib di sini adalah wajib, ya. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama dan dikuatkan oleh para pensyarah, di antara adalah Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Wallahu a'lam, ya. Ya, sampai sini pembahasan tentang hukum tertib. Jadi hukumnya adalah wajib. Tertib terutama bagian yang wajibnya, ya. Adapun hadis yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya adalah pembahasan yang berkaitan dengan idkhalul mirfaqain fil wudu. Memasukkan dua siku di dalam wudu, tetapi hadisnya dhaif. Kan telah berlalu pembahasannya. Ini hanya sebagai syawahid saja. Kemudian hukum tasmiyah di dalam wudu, menyebut nama Allah di dalam wudu. Ini juga hadisnya dhaif. Ya. Tapi meskipun dhaif, pembahasannya panjang karena para ulama beramal dengan hadis ini meskipun disepakati dhaifnya. Imam Ahmad berpendapat tidak ada hadis sahih yang menyatakan wajib mengucapkan bismillah ketika berwudu. Cuma aku beramal dengan riwayat tersebut. Ya. Cuma aku beramal dengan riwayat tersebut. Ya. Ya, insya Allah akan kita bawakan pada pertemuan yang akan datang, ya. Kan udah dibahas kemarin. Kiri dulu boleh, cuma mengilang yang afdol. Maksud tertib di sini adalah tertib mana dulu yang dicuci, bukan kanan dan kiri. Maksudnya adalah urutan dari 4 anggota wudu yang disebutkan di dalam Al-Quran, bukan kanan kirinya. Kalau kanan kirinya itu sunnah. Jadi kiri dulu baru kanan, itu wudunya sah, cuma menyelisih yang lebih utama. Ya.
Yang penting adalah urutan di dalam Al-Qur'an tadi maksudnya. Ya, bukan kanan kirinya. Yang menyelisih yang lebih utama, yang betul kanan dulu semuanya, kanan 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 baru kiri. Walaupun misalkan dia kiri dulu dan baru kanan, kata Imam An-Nawawi telah ijma para ulama tentang sahnya wudu orang tersebut. Ya, ada ijma. Ya. Jadi yang dimaksud adalah tertib urutan anggota wudu di dalam surat Al-Maidah tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.